tentang pelajaran Quran dan Hadis yang berjudul Indahnya Ikhlas dalam Beribadah. Tujuan pelajarannya pertama, murid dapat membaca Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 63, terus Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, dan hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha tentang keikhlasan dalam beribadah. Terus yang kedua, murid dapat menyebutkan makna mufradat Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, dan hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha tentang keikhlasan dalam beribadah. Kemudian murid dapat menjelaskan kandungan Quran surat Al-An'am sama ayat ini. Terus yang terakhir, murid dapat menunjukkan perilaku ikhlas dalam beribadah. Itu tujuan pelajarannya. Kalau lanjut, perhatikan gambar berikut. Gambar apa nih? Sholat lagi, sholat dulu akhir Sholat ya. Terus ini gambar apa ini? ya bakti cangkul. Ini jelas kan? Sepedaan pulang sekolah Pak. Nah, coba kira-kira apa kaitannya gambar 1, terus 2, 3 sama ikhlas? Tahu ikhlas apa ya? Ikhlas. Apa ikhlas teh? Mengerjakan sesuatu tanpa terpaksa, Mengharapkan balasan hanya dari Allah. Bisa. Coba kaitkan gambar ini 1, 2, 3 sama ikhlas itu gimana sih? Coba siapa yang mau menjelaskan? Yang bagi buku aja. Boleh, proceed. Gambar 1 aja dulu. Nomor 1. Oh. Jadi ya kan nomor sholat ya, para sholat. Jadi kaitannya dengan ikhlas tuh, ini ketika kita sedang melaksanakan ibadah pada Allah tuh, kita harus fokus gitu kan. Seakan-akan kita tuh sholat tuh memang sedang berhadapan dengan Allah, kemudian kita pun juga melaksanakan ibadah itu tanpa ada rasa satu keterpaksaan gitu kan. Udah jelas bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi umat muslim, sehingga ketika kita melaksanakan sholat nggak boleh ada yang namanya terpaksa, harus dengan rasa ikhlas. Mungkin begitu. Benar. Terus selanjutnya gambar 2. Saya Pak, boleh. Kalau dilihat dari gambarnya itu adalah anak-anak ya yang lagi kerja bakti. Nah, kalau menurut saya dengan sangkut pautkan dengan ikhlas, jadi anak-anak ini belajar ikhlas untuk kerja bakti, di mana kalau dilihat ini di taman ya Pak ya. Jadi anak-anak itu bekerja untuk merapihkan tanaman, dan manfaatnya itu pun akan dirasakan oleh mereka sendiri. Nah, oleh karena itu anak-anak belajar ikhlas dalam melakukan kerja bakti Pak, seperti itu. Terus terakhir nih gambar 3, siapa yang mau nih? Dari pulang sekolah Pak, tahu Pak itu mah Pak. Kan bedanya zaman sekarang mah bersifat Pak. Berbaris. Berbaris itu ya Pak. Kayak biasa mah gitu kan ya. Coba gimana kita kan? Ada yang mau? Kalau mah. Sekebut wae Pak, tapi Pak. Seperti baru sih coba. Gimana ya? Bisa kan dalam ikhlas juga harus punya rasa sabar kan ya? Bisa kan? Coba gimana menjadi coba? Ya, jadi kalau dilihat dari gambar tersebut, kalau kaitannya dengan ikhlas itu yang namanya makna ikhlas itu kan sangat luas ya. Apalagi ya bisa disebut makna ikhlas itu harus sabar juga. Nah, adapun mungkin kaitan dengan gambar yang di depan itu bisa jadi anak-anak yang baru pulang sekolah tuh dia tuh jadi nggak pagelah-gelah gitu, sabar, antri lah baris, jadi tersusun rapi gitu dan enak dipandang. Itu karena ya tadi kesabarannya yang nggak buru-buru gitu. Ya, mungkin
Jadi tidak saling serobot menyerobot gitu Pak dalam antrian. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin kalau dikaitkan sama sekarang ya, kan sekarang zaman sepeda ya sering ya, lagi tren tuh sepeda tuh. Coba bayangin kalau misalkan di Dago nih, kan itu nggak teratur tuh sepeda tuh, Ya. kemungkinan kejadian kecelakaannya lebih dominan mana kira-kira? Yang baris rapi atau yang acak-acakan? Nah sama begitu juga kita dalam ibadah harus sesuai dengan ketentuan dari Allah gitu kan, harus apa ya, harus sabar dalam melakukan ibadah itu karena ada aturannya lah. Kan ini bisa dikaitkan dengan apa namanya, aturan dari budaya ya, budaya setempat. Budaya kita kan ngantri ya, di Indonesia tuh. Oke, insyaallah bisa kita lanjut. Nah sekarang apa itu pengertian ikhlas? Ikhlas secara bahasa ialah murni, artinya tidak tercampur sama sekali dengan sesuatu apapun. Jelas ya, jadi ikhlas itu murni secara bahasa artinya. Kemudian ada pun cara istilah pengertian ikhlas adalah membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata. Tadi yang dijelaskan sama Rosid ya. Dengan kata lain, dalam beribadah hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Jadi ikhlas adalah suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan ketaatan. Oke, lanjut. Ada Al-Qur'an enggak? Oh Pak, ada Pak. Oh Pak. Buka Android-nya buka. Di Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Seorang bacakan artinya. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ia iblis berkata, Robbu, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Yang terpilih itu kan di situ ada apa namanya, teks bahasa Arabnya muklis kan ya, muklisin. Itu sama aja kita ya, kata dasar dari ikhlas yang berarti murni. Jadi dalam ibadah kita tuh harus benar-benar tadi bersih ya, harus benar-benar bersih. Harus semata-mata kan Allah, nggak boleh ada yang lain. Nah itu janjian setan apa tuh? Bakal menggoda seluruh manusia kecuali tadi orang yang mukhlis, yang murni tadi. Kadang kita kan kalau sholat pikiran suka kemana-mana ya. Iya Pak. Sering Pak. Nah itu salah satunya godaan setan tuh. Bisa jadi niat sholat kita kurang yakin penuh sama Allah tuh. Nah selanjutnya ayat Quran surat Al-Asr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tuh dalam ikhlas juga, dalam keseharian kita dalam melakukan ibadah, kita nggak boleh lupa sama Allah. Jangan sampai kita tadi tergolong orang yang fasik. Jangan sampai ya. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Sekarang Quran surat Al-An'am ayat 116-123. Bahasa orang bacakan artinya. Bismillah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri, Muslim. Tuh kita sudah menyatakan kesungguhan gitu ya dalam keseharian kita, termasuk ibadah, sholat, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah, hanya dituju kepada Allah. Itu makna ikhlas yang apa ya,
yang utama gitu ya. Rabb seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diberitakan kepadaku, aku adalah orang yang pertama-tama bersaksi muslim. Tuh, tanda muslim itu salah satunya adalah ikhlas. Jelas ya? Lanjut. Bismillah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini coba perhatikan nih kalimat ini. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada orang yang dia tuh benar-benar menyembah Allah, ada juga yang mempersekutukan Allah kan ya. Nah, ini yang harus jadikan poin bagi kita yang harus diperhatikan. Jangan sampai dalam kehidupan kita gitu ya, kita mempersekutukan Allah. Karena kan yang namanya syirik itu ibarat semut hitam di batu hitam kan ya, sama sekali tidak terlihat, tidak terasa. Jangan sampai kita melaksanakan kehidupan sehari-hari, tapi dibarengi dengan tadi perbuatan syirik tadi. Karena yang namanya syirik tidak terasa gitu. Harus diperhatikan karena ya kalau dimutip perkataannya Umar bin Khattab kan tentang takwa, ada yang tahu? Ibarat kita berjalan di atas duri kan ya, benar-benar hati-hati gitu, benar-benar hati-hati, jangan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi dalam menjalankan perintah Allah di sini nih, poinnya kita harus melaksanakan seluruhnya, kafah kan ya. Jangan sampai ya setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya belum menjadikan agama itu lurus benar. Karena kita masih setengah-setengah gitu, belum yakin sepenuhnya terhadap Islam itu. Jelas ya? Nah, coba selanjutnya. Siapa nih? Dari Aisyah bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau pernah mengenal. Aisyah berkata, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau melakukan ini padahal Allah SWT telah mengampuni dosanya telah berlalu dan yang akan datang. Beliau bersabda, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Dan tatkala beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak rukuk, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu. Coba kira-kira dari hadis ini apa yang bisa ambil hikmahnya? Kira-kira ada? Coba bayangkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang udah dijamin masuk surga, tapi dalam hal ibadahnya pun beliau benar-benar Allah gitu ya. Sampai di sini kakinya bengkak dalam melaksanakan salat malam. Coba kira-kira apa nih hikmahnya nih yang bisa diambil? Ya. Jangan. Coba juga. Ya Pak, jadi Rasul itu menjadi contoh untuk umatnya itu bahwa dalam melaksanakan ibadah itu harus dengan kesabaran dan keikhlasan. Bahkan Rasul pun sampai pada tingkat kesabaran dan keikhlasan yang sangat tinggi sehingga beliau melaksanakan sholat malam sampai bengkak gitu Pak. Terus udah segitu dulu aja Pak. Ada tambahan dari wasit? Mungkin gini ya, dari pendapat Kasima, jadi meskipun yang setingkat Rasulullah pun ya, yang dimana sama Allah sudah dijamin akan dia hapus dosanya yang lalu dan yang akan datang, beliau tetap beribadah kepada Allah gitu kan, menyembah kepada Allah, bersujud kepada Allah hingga
lebih ke mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan gitu kan. Ya. Nah, sehingga kan yang namanya ya tadi yang namanya dikata Rasul juga yang namanya ibadah teh all gitu kan, ya, 100%. Berarti yang udah dijamin sama Allah dihapus dosanya. Nah masa kita gitu kan yang bukan tingkat Rasulullah ya, atau orang yang nggak ada jaminan untuk dosanya dihapus gitu, ya masa mau kayak leha-leha lah dalam hal ibadah gitu kan, malas-malasan. Sehingga ya Allah alam gitu kan, kalau kita malas-malasan nah ujung-ujungnya bakal kepada tempat yang paling buruk gitu kan, yang mungkin Baik, dijawab ya, benar ya. Insyaallah. Jadi ini tuh ibarat motivasi buat kita juga kan ya dalam beribadah, yang dimana Rasulullah yang sudah dijamin surga, dihapus dosa-dosanya, dibandingkan kita gitu ya, nggak sebanding dengan Rasulullah yang ya kita dalam beribadah pun masih tanda tanya apakah ibadahnya terima atau enggak kan ya. Jadi harus jadi bahan tafakur juga. Salah jelas ya. Oke. Lanjut aja. Langsung aja kesimpulannya tadi dari Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk berkeyakinan bahwa sholat, hidup dan mati kita hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Jadi ini tentang tauhid. Terus perintah Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk ikhlas dalam berkeyakinan, beribadah, beramal, menjadi para pertama yang berserah diri kepadanya. Perintah untuk beramal soleh dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, itu kandungan Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 3 kesimpulannya tadi. Terus Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan lurus, tidak bercampur dengan riya, bid'ah maupun syirik tadi ya. Terus sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mendirikan sholat dan perintah untuk menunaikan zakat. Jadi kalau poinnya di sini tuh harus tadi melaksanakan agama Islam itu harus secara menyeluruh kan? Ya, Pak. Terus yang ketiga dari hadis Bukhari, riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha sebagai berikut. Pertama, perintah agar kita beribadah kepada Allah SWT dengan sekali istiqomah. Karena kuncinya amalan itu tadi, walaupun amalannya bernilai kecil, asalkan istiqomah itu sama Allah dinilai lebih dibandingkan nilai amalannya besar tapi gak istiqomah. Terus yang kedua, perintah untuk bersyukur kepada Allah. Tadi yang benar yang dijelaskan sama Rasul. Insyaallah. Udah sekian materinya. Alhamdulillah. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau Bapak ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.